Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yatir Kenari kawan-kawan. Kali ini kita akan membuat cara ya, tips untuk betina gampang birahi. Maksudnya di sini cepat birahi ya. Nah, pada waktu usia 0 sampai dengan 4-5 bulan diusahakan sudah birahi. Bagaimana cara perawatannya? Mari kita kawan-kawan tonton sampai habis. Oke. Langkah pertama, kita harus memilih betina yang sekiranya kita suka ya, dari postur, warna ataupun bodinya. Jadi kita pilih di situ salah satu, kemudian kita pisah. Jadi ini mulai dari umur 1 sampai 2 bulan kawan-kawan ya. Jadi kita pilih kemudian kita pisah. Yang mana yang kita pilih itu harus yang kita suka kawan-kawan. Jadi di situ kita buat status stok beku ya. Jadi kita buat status stok beku, kemudian kita pisah, dan burung tersebut diusahakan jangan sampai dijual sampai nanti birahi. Kalau kita sudah menemukan betina yang kita suka, langkah yang kedua yang dilakukan adalah melakukan pengembunan rutin setiap hari kawan-kawan. Jadi jam 5 pagi burung tersebut harus sudah dikeluarkan ya. Jadi burung yang kita pilih tadi harus dikeluarkan, diembunkan kawan-kawan, sampai proses penjemuran. Jadi mulai dari jam 5 diembun, kemudian terus nanti sampai ada matahari dan terkena matahari secukupnya. Kalau saya sih karena jam 9 sudah jalan-jalan mencari uang, maka mulai dari jam 5 kita keluarkan sampai terkena matahari sekitar jam 7, dan setengah 9 itu sudah dimasukkan lagi kawan-kawan ya, di tempat kita menangkar kenari tersebut, kita masukkan ke situ. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, melakukan pengembunan. Nah, pengembunan itu bisa dilakukan pada waktu pagi atau juga pada waktu malam kawan-kawan ya. Jadi pada waktu malam itu bagusnya kita embun burung ya, habis maghrib juga bisa, jam 7 habis isya sudah bisa dimasukkan. Itu kalau melakukan pengembunan pada malam hari. Jadi pengembunan di sini bisa pagi hari dan juga bisa pada malam hari. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita memilih burung yang kita suka, kemudian rutin kita embun, kemudian kita juga harus memberikan porsi makan yang sempurna ya. Nah, porsi makan tersebut biasanya kalau saya memberikan gambas dan telur puyuh, juga ada sawi hijau kawan-kawan. Jadi telur puyuh di sini kita berikan 2 hari, yaitu hari Senin sama Selasa. Kemudian gambas juga sama hari Rabu sama Kamis, dan sawi hijau hari Jumat sama hari Sabtu. Itu yang biasanya saya lakukan. Nah, pemberian extra fooding ini secukupnya. Jadi yang sekiranya 1 hari habis.
Nah, kemudian untuk hari Minggu biasanya kita menggunakan pakan panas ya, seperti Alam Sakti dan Prestige. Untuk pakan panas Prestige ataupun Alam Sakti, terserah yang kita gunakan itu yang mana ya. Nah, biasanya kita memberi pakannya itu sebatas separuh ini kawan-kawan ya. Kalau pakai cepuk yang seperti ini, kita kasih pada hari Minggu separuh ini, full separuh seperti ini. Nah, jadi Alam Sakti ataupun Prestige itu yang sudah terbukti di saya ya, kita menggunakannya menggunakan Alam Sakti atau Prestige ini kawan-kawan, batas ini. Jadi kita kasih batas di sini. Nah, mulai hari Minggu ya, nanti sampai habis, biasanya 2 sampai 3 hari itu sudah habis. Dan untuk hari berikutnya, supaya beban biaya tidak terlalu banyak, kita kembalikan ke pakan kiloan kawan-kawan ya, pakan kiloan sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Minggu tetap kita gunakan pakan panas. Untuk pakan panas di sini terserah ya, kita menggunakan, kalau saya sih menggunakan Alam Sakti pernah, kemudian Prestige juga pernah. Nah, kalau kita meracik pakan sendiri juga bisa kita gunakan untuk membuktikan pakan yang kita gunakan apakah mampu di situ untuk membirahikan burung kenari betina tersebut ya. Jadi di sini kawan-kawan, untuk pakan panas itu ya, kalau untuk jantan itu biasanya gampang ya, gampang gacor, itu yang dimaksud dengan pakan panas bagi saya kawan-kawan ya. Itu langkah yang ketiga setelah kita memilih bahan betina yang bagus yang kita suka, kemudian kita melakukan pengembunan. Yang ketiga kita lakukan ini, pemberian pakan panas seperti itu kawan-kawan. Untuk langkah yang keempat, tetap kita ini ya, kita dekatkan pada pejantan yang gacor kawan-kawan ya. Jadi mulai dari umur 0 sampai dengan birahi yang kita percepat 4 sampai 5 bulan untuk bisa kawin, maka tetap ya harus dilakukan berdekatan dengan pejantan yang gacor kawan-kawan. Ini ya, jadi jaraknya seperti ini, setiap sore ataupun setiap pagi waktu jemur juga bisa ya, itu kawan-kawan. Supaya apa? Supaya kenari tersebut bisa merangsang birahinya ya. Jadi berdekatan seperti ini. Kalau penjemuran itu lebih bagus sambil dijemur sambil didekatkan sama pejantan-pejantan yang gacor. Nah, langkah yang kelima, setelah kita memilih bahan, kemudian melakukan pengembunan, memberikan extra fooding, dan mendekatkan betina dengan pejantan yang gacor. Langkah yang kelima, pemberian vitamin juga diperlukan kawan-kawan. Jadi pemberian vitamin di sini rutin 1 minggu sampai atau 2 minggu. Pokoknya dalam 1 bulan itu harus ada pemberian vitamin. Vitamin apa yang diberikan itu tergantung dengan pengalaman kita masing-masing ya. Jadi kalau saya sendiri sih, entah ini vitamin ataukah ini obat ya, saya biasanya menggunakan Super N kawan-kawan untuk rutinitas vitaminnya. Itu kawan-kawan ya, 5 langkah supaya burung cepat birahi, umur 4 atau 5 bulan sudah bisa kawin. Nah, untuk saat ini saya fokus pada F2 ini kawan-kawan ya. Mohon sambungan doanya supaya F2 ini bisa cepat birahi ya pada umur yang ke-5 bulan. Untuk saat ini F2 ini masih umur
berapa ya, masih umur 3 bulan ini ya. Ini F2 yang saya coba. Untuk pengalaman saya, dari 7 ekor betina itu yang 5 ekor berhasil menggunakan cara yang saya lakukan ini, kawan-kawan. Itu. Nah, itu ya pengalaman, berbagi pengalaman atau berbagi tips supaya burung cepat birahi. Indukan juga berpengaruh, kawan-kawan, untuk supaya betina-betina bisa cepat birahi pada umur 4 atau 5 bulan. Biasanya yang kita ketahui di sini pejantan ya, kalau pejantannya itu umur 4 bulan itu sudah gacor. Biasanya untuk anakannya itu entah itu jantan juga ataupun yang betina, biasanya sama nasibnya itu. Pada waktu umur 4 atau 5 bulan juga sudah birahi. Kalau yang jantan biasanya gacor, kalau yang betina biasanya sudah birahi. Itu pengaruh gen ya, pengaruh dari indukan supaya betina tersebut cepat birahi. Jadi kita di sini harus pandai di dalam memilih indukannya, kawan-kawan ya. Di situ. Nah, itu kawan-kawan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih banyak, kawan-kawan. Nanti kita akan lanjutkan proses cepat gacor untuk yang jantan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.